Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Halo, selamat malam Tribuners. Kali ini ada Mufti Fauzia menemani kamu di Millennial Voice, dan malam hari ini di Millennial Voice Mufti akan ngobrol bersama dengan seorang polisi yang memang ini memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Selain melayani masyarakat, juga sangat aktif di sosial masyarakat dan pastinya menginspirasi banyak pihak, terutama Mufti sendiri, Tribuners. Kita bakal ngobrol langsung dan kita sapa ada Aibda Purnomo. Ya, selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Pur kabarnya? Kelihatannya sehat tapi ini ya. Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan ya di di antara ancaman pandemi COVID-19. Kita tetap jaga prokes biar tetap sehat. Betul, karena sekarang memang COVID juga sedang naik-naiknya lagi karena memang Ya. Ini ya butuh prokes lebih ketat lagi Pak Pur ya. Betul, betul. Oke, ini Pak Pur, selain sekarang sibuk tugas kemana-mana gitu ya, apa kesibukan selain tugas menjadi seorang polisi atau memang yang melayani masyarakat? Ya, jadi alhamdulillah per hari ini kami sedang merawat 53 pasien dengan gangguan kejiwaan. Kami juga lagi menampung saudara-saudara kita yang terlantar. Alhamdulillah kami juga masih aktif memberikan layanan gratis untuk adik-adik yatim piatu antar jemput sekolah. Dan kami juga masih ada kegiatan bersama adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah menerima beasiswa dari channel Purnomo Belajar Baik, khususnya mahasiswa Lamongan. Oke, luar biasa. Jadi mungkin Tribuners sudah nggak asing ya sama Pak Purnomo ini, atau biasanya dipanggil Pak Pur gitu ya. Karena memang salah satu channel YouTube-nya ini juga banyak followersnya juga, banyak subscribernya. Namanya adalah Purnomo Berbuat Baik. Ini pertanyaan saya Pak Pur, yang mungkin juga banyak juga yang penasaran gitu ya. Sebagai seorang polisi dan juga sebagai pegiat sosial, apa nggak sibuk gitu Pak? Kalau sibuk, ya sibuk Mbak. Tapi kan gimana caranya kesibukan itu bermanfaat untuk kita. Seorang polisi harus ada dan siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat kita masih ada terdampak COVID-19. Alhamdulillah, kalau kita dinas kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID itu kayak apa. Kita bersama teman-teman Polres Lamongan selalu memberikan arahan-arahan dimanapun kita berada. Kita bagi-bagi masker, ya. Nah, terus setiap kali saya pulang, saya sambil mencari nih, siapa tahu ketemu saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Tidak mesti orang-orang itu dengan gangguan kejiwaan. Lah, semakin viralnya kegiatan kami di medsos atau dimanapun, apalagi dengan penghasilan channel YouTube Purnomo Belajar Baik, akan kita kembalikan lagi ke masyarakat. Terbaru, kita akan memiliki program, kita akan memberikan, insya Allah mohon doanya, 15 gerobak. Yang mana gerobak itu akan kita kasih modal usaha, berupa beberapa isi, yang itu nanti akan kita berikan, khusus mohon maaf sementara ini kita berikan ke warga Lamongan. Jadi kita mengajak warga Lamongan untuk bangkit. Gimana caranya Indonesia harus bisa bangkit, terutama ekonomi. Kalau ekonominya bangkit, otomatis makin kuat. Oke, ya. Apalagi pandemi seperti ini Pak, ya memang ekonomi harus disokong lebih gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi beberapa kegiatan kami bersama teman-teman, dan kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada masyarakat Indonesia yang benar-benar sangat mendukung kegiatan kami, sampai tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan bukan hanya ada di dalam negeri, tapi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena sering melihat tayangan-tayangan kami, sehingga alhamdulillah insya Allah kami akan membuat tempat rehabilitasi, tempat pengobatan, perawatan, insya Allah mudah-mudahan
terbesar se-Jawa Timur dan itu akan kita berikan layanan secara gratis. Luar biasa. Pastinya ini yang menikmati atau merasakan bantuan dari Pak Purnomo sendiri bukan hanya warga Lamongan saja gitu ya. Beberapa daerah juga bisa merasakan hal yang sama atau memang seperti apa tujuannya Pak Pur? Ya, jadi gini Mbak, yang pertama nih, kita alhamdulillah kita bersama Bapak Kapolres Lamongan tentunya sangat-sangat mendukung kegiatan kami. Kami juga kemarin sempat diundang sama Bapak Bupati juga. Jadi kita berharap Lamongan khususnya zero orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan. Namun kenyataannya orang-orang terlantar di jalanan itu bukan warga Lamongan aja, Mbak. Oke. Ya, yang terakhir kemarin kita antar pulang sampai ke Sumatera. Nah, kita antar pulang tuh. Nah, terus terakhir kemarin sore saya pulang itu kita temukan warga Jawa Tengah. Nah, kalau warga Jawa Tengah atau warga di luar Lamongan yang tidak kita temukan identitasnya, tidak kita temukan keluarganya, otomatis jadi tanggung jawab saya merawat sampai ketemu. Namun kalau tidak ketemu, ya harus kita rawat. Oke, benar-benar. Dan di antara semua orang-orang yang memang sudah dirawat oleh Pak Purnomo begitu, dukungan dari mana saja Pak Pur yang mendukung Pak Pur dengan mungkin dukungannya bukan hanya semangat, mungkin ada hal-hal lain yang didukung gitu. Ya, jadi kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada warga Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ya, karena memang banyak Mbak. Alhamdulillah yang pertama nih saya sebutkan karena saya sebagai seorang polisi, saya dapat hadiah nih dari Bapak Kapolres Lamongan ya, Bapak AKBP Miko, ada sepeda motor, ada mobil ambulan. Jadi mobil ambulan itu saya pakai keliling area Lamongan. Jadi bisa digunakan warga sekitar. Jadi kalau ada orang sakit segala macam kita akan berikan layanan secara gratis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga Indonesia. Kembali lagi warga Indonesia karena benar-benar saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bayangkan operasional kita merawat orang hampir benar-benar 57. Perlu makan, perlu obat, perlu tempat segala macam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa rumah sakit yang mengajak saya untuk MOU. Jadi kalau saya merujuk ke rumah sakit nih, contoh rumah sakit Muhammadiyah Babat atau Lamongan, kalau saya yang merujuk berarti benar-benar pasien itu orang yang kurang mampu. Orang yang kurang mampu itu begini, Mbak. Orang kurang mampu itu tidak ada alamatnya. Kalau ada alamatnya enak kan, mungkin dari pemerintah desa menerbitkan surat keterangan tidak mampu. Tapi ini orang yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, tidak ada keluarganya, tidak ada apa-apa. Jadi kalau sakit, saya rujuk mereka ke sana. Nah, biayanya dari mana? Biayanya banyak orang yang bantu. Ya kalau biaya dari saya sendiri, dari gaji sendiri, ya nggak mungkin bisa. Namun alhamdulillah sekarang kami sudah bisa memberikan layanan dokter spesialis kejiwaan. Jadi di tempat kami ada dokter spesialis kejiwaan, ada guru ngajinya itu ada 4, ada pendampingan psikiater, ada tim ruqyah. Jadi benar-benar mereka kita obatin secara medis dan non medis. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, jadi hasilnya luar biasa, banyak yang siap, banyak yang sembuh dan banyak yang sudah kita ketemukan dengan keluarganya. Oke, tapi saya juga bingung ini Pak Pur. Saya sering kali melihat YouTube Pak Purnomo begitu ya dengan banyak ODGJ yang dibantu, terus juga di beberapa orang-orang yang memang membutuhkan bantuan begitu ya, diberi bantuan. Saya juga sering melihat kegiatan Pak Purnomo di story, entah itu story sosmed gitu ya. Itu yang saya bingung sekarang Pak Pur gitu ya, dengan berbagai macam aktivitas dan juga kewajiban yang Pak Pur sendiri entah dengan keluarga dan sebagainya. Gimana Pak Pur ngatur waktunya itu? Jadi begini, kembali lagi bahwasannya kita sebagai manusia itu kan tidak selamanya sehat. Ya, kita juga harus memikirkan dunia, harus juga memikirkan akhirat. Pada saat kita bekerja, kita terkadang, oh besok kita harus semangat karena untuk mendapatkan rezeki untuk anak istri. Tapi kita juga harus memikirkan, seandainya besok saya meninggal kayak apa yang kita bawa. Dan alhamdulillah, anak istri saya mendukung, Mbak. Ya, jadi untuk tim medisnya itu dibawa kendali istri saya karena alhamdulillah istri saya juga seorang bidan. Ya, jadi istri saya ikut, anak saya ikut, dan benar-benar nyaman aja sih kita lakukan dengan nyaman. Karena apa?
apapun yang saya lakukan itu akan bermanfaat untuk diri saya sebagai seorang anggota polisi, yang mana seorang anggota polisi itu harus benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara apapun. Yang penting kita harus bisa bermanfaat dan kita menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya ada polisi ini, ya. Jadi kan banyak nih, ada yang menilai negatif, ada yang menilai positif. Namun kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Apapun penilaian masyarakat, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena kita ini sebagai pelayan, pelindung, pengaman, dan memberikan layanan betul-betul full kepada masyarakat. Luar Jadi tidak biasa. ada kata capek, Mbak, nggak ada. Oke, luar biasa. Ini mungkin bisa dibilang saya ini salah satu penggemar Pak Pur juga, karena memang kegiatannya menginspirasi banyak pihak gitu ya, untuk memang memang ini dia Purnomo berbuat baik gitu ya. Memang kita juga harus berbuat baik. Mungkin di luar sana juga harus memberikan sesuatu tagline gitu ya, misalkan Mufti berbuat baik atau siapa berbuat baik, karena memang itu perlu gitu Pak Pur. Tapi banyak mungkin orang-orang yang belum tahu Pak Pur, enaknya atau susahnya jadi Pak Purnomo itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi begini, sekarang enaknya dulu saya ngomong. Enaknya dulu nih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Saat ini saya benar-benar merasa nyaman, merasa enak karena banyak orang yang mengenal saya. Contoh, saya memiliki sebuah kegiatan nih. Contoh, saya ini rencana akan bangun tempat rehabilitasi masjid. Tanpa saya harus membuka open donasi, tanpa saya harus mengajak, saya cuma tinggal posting aja, sudah banyak orang yang membantu. Kalau zaman dahulu sebelum saya memiliki channel konten YouTube Purnomo Belajar Baik, kalau saya menemukan orang terlantar, itu mungkin lama, Mbak, mungkin hampir 10 hari baru ketemu. Sekarang begitu saya menemukan orang, saya posting di sosial media, sudah banyak orang yang DM, Pak, ini alamatnya, ini. Jadi semakin banyak kita bisa membantu orang. Dan yang paling tidak enak nih, akhirnya gini, semua itu enak, Mbak. Semua itu dikasihkan rezeki. Namun kembali lagi, kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang mungkin melihat tayangan saat ini, bahwasanya saya juga manusia, memiliki keterbatasan. Ya, jadi mohon maaf terkadang orang dengan melihat kegiatan saya di media sosial seolah-olah saya selalu siap membantu. Ya, jadi terkadang ada beberapa orang itu yang tanpa komunikasi dahulu dia datang ke kantor saya, datang ke rumah saya, iya. Dan kalau kami, terutama saya, tidak bisa memberikan apa yang mereka mau, itu ada yang bilang gini, Pak Purnomo katanya di medsos itu selalu bantu orang. Kalau ada orang yang minta tolong ini selalu dibantu. Mereka benar-benar mengejar saya, bahkan mereka tidak mau pulang sebelum saya bantu. Sedangkan saya sendiri harus menyampaikan ke orang-orang itu bahwasannya saya juga memiliki keterbatasan. Ya, jadi ada yang sampai mohon maaf sekali. Ada yang sampai datang ke kantor minta bantuan modal usaha. Ada yang datang ke rumah saya, dia nggak mau pulang kalau nggak dibantu untuk bayar hutang segala macam. Dan itu kan semua itu kan ya kembali lagi saya mohon maaf, ada keterbatasan saya. Ya, jadi ada keterbatasan saya yang tidak bisa menyenangkan orang. Nah, jadi kan mungkin orang-orang dengan melihat kegiatan-kegiatan kami membantu ini. Jadi saya mohon maaf, sekali lagi kami juga manusia biasa. Jadi mungkin ada yang sempat datang ke kantor, mencari saya tidak ketemu, atau datang ke rumah saya, sedang mungkin ada yang sampai malam hari, jadi pas kita istirahat. Jadi kan ya saya mohon maaf, mungkin tidak semuanya bisa terbantu. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau bisa saya berpesan bahwasannya kita percaya saja bahwa Allah itu selalu memberikan rezeki, Allah itu selalu memberikan bantuan, pertolongan apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, apalagi kepada saya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Memang sekarang memang entah itu memang manusia ataupun netizen sekarang yang sudah ada di sosial media jadi pemburu konten-konten yang memang sudah disebarkan oleh beberapa pihak gitu ya. Memang ada yang pro dan kontra gitu Pak Pur ya. Jadi untuk Tribuners mungkin yang sekarang juga menonton video ini untuk lebih lebih meneliti lagi, untuk lebih intinya sesuatu itu juga ada batasnya gitu Pak Pur ya. Iya.
Luar biasa. Tapi memang luar biasa perlu perlu diapresiasi juga sebagai seorang polisi yang memang mengayomi masyarakat dan memang juga punya keluarga gitu. Yang jadi pertanyaan lagi nih Pak Pur. Keluarga tuh atau anak, istri pernah cemburu nggak sih Pak Pur? Kalau misalkan Pak Purnomo lebih ke anak-anak atau siapa gitu kan. Mungkin ada kecemburuan dikit gitu nggak Pak Pur? Jadi gini Mbak, Mm-mm. saya ini kan seorang bapak juga. Oke. Saya seorang bapak, saya Mm-mm. juga seorang suami. Terkadang anak saya nggak pernah protes ke saya. Oke. Alhamdulillah, istri juga nggak pernah protes. Namun Mm-mm. terkadang kalau kelewatan juga mereka kadang gini, Mm-mm. malam ini nggak usah tidur sama saya, malam ini tidur aja Wah, sama orang-orang gitu. Iya, masalahnya kan ternyata gini. ini ya. Jadi gini, Oke. eh, seumpama ada orang dengan gangguan jiwa terlantar dan memang benar-benar Mm-mm. itu perlu saya datangin. Bantuan. Mm-mm. Ya, malam pun akan saya datangin. Dan Oke. waktunya istri kan minta tidur sama saya nih. Mm-mm. Begitu saya tinggal, istri saya Mm-mm. bilang begini, malam ini enggak usah tidur sama saya, Wah, tidur sama ini ada iya, istrinya nggak nih di sana ya? kan gitu. Terus terkadang muncul begini, Mbak, Mm. pada saat saya sampai keluar kota, Mm. saya menolong orang lain, terkadang saya terenyuh diri sendiri saya sendiri bahwasanya gini, saya bisa menolong orang lain, saya bisa membantu orang lain, tapi bagaimana perasaan anak saya ya? Mm-mm. Seharian ini atau seminggu ini saya jarang mendekat sama anak-anak saya. Jadi Mm. benar-benar seandainya saya ada full, HP saya matikan. Jadi posisi Oke. saya di rumah benar-benar HP saya matikan, saya Mm-mm. ajak anak-anak, dan namun saya sampaikan bahwasannya apa yang dilakukan bapaknya, kan saya ini bapaknya nih, apa yang saya lakukan, insya Mm-mm. Allah itu akan kembali ke anak-anak saya. Dimana kalau saat kita menolong orang lain, insya Allah nanti banyak orang-orang lain yang juga menolong anak-anak saya. Dan Mm-mm. itu pasti, itu pasti. Oke, luar biasa. Memang ya ini tuntutannya banyak banyak sekali ya Pak Pur ya untuk menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi sosok yang memang sekarang udah dikenal masyarakat dan memang Ya, eh, langsung tidak langsung ini harus dituntut untuk menjadi contoh yang baik juga gitu Pak Pur ya. ya, Tapi ya. bisa dibilang kalau misalkan kita membahas tentang Pak Pur ini menjadi seorang anggota polisi begitu ya yang memang mengayomi masyarakat. Apakah menjadi seorang polisi itu memang harus seperti Pak Pur ini atau seperti apa sebenarnya SOP menjadi seorang polisi yang baik dan bisa diikuti masyarakat gitu Pak Pur? Ya, jadi gini Mbak, seorang polisi itu ya harus jadi polisi yang baik Mbak. Mm-mm. Jadi kalau ada anggota polisi yang tidak baik, itu Mm-mm. oknum dan itu bukan seorang polisi. Oke, oknum ya. Polisi, ya jadi yang jelas begini, apapun penilaiannya orang, jadi polisi itu harus bisa bermanfaat, harus bisa dicontoh, harus bisa Mm-mm. melakukan kebaikan-kebaikan, dan tidak boleh sekecil apapun kita Mm-mm. melakukan kesalahan, tidak boleh. Mm-mm. Ya, Oke. dan kita harus siap ya. Jadi polisi itu bagus, polisi itu Mm-mm. enak jadi polisi itu. Yang Mm-mm. penting kita tegur sapa masyarakat, kita Mm-mm. selalu ngikutin petunjuk arahan pimpinan, ya. Mm-mm. Jadi kita dinas itu kan selalu nih ada petunjuk arahan pimpinan. Contoh Mm-mm. nih kita masuk ke sebuah kampung, kita berikan layanan-layanan. Di mana saat kita Oke. memberikan layanan kepada masyarakat, masyarakat jauh akan lebih membalas itu. Luar biasa. Tapi Pak Ya, Pur, ini kan Pak Pur memang salah satu seorang seorang polisi yang memang bergerak di bidang sosial masyarakat gitu. Apa ya. tanggapan Pak Pur tentang beberapa oknum yang memang menyalahgunakan pangkat, menyalahgunakan yang sudah didapat gitu untuk masyarakat? Bagaimana tanggapan Pak Purnomo? Kalau tanggapan saya sih gini sih Mbak, sedikit sekali oknum polisi, masih banyak polisi-polisi Mm-mm. yang baik. Dan jujur saja saya ini melihat banyak senior-senior kami yang Mm-mm. melakukan kebaikan-kebaikan itu yang tidak terekspos. Oke. Ya, jadi coba kita bayangkan kebaikan itu sosok kertas putih. Ya, Mm-mm. di saat ada satu oknum saja yang melakukan kesalahan, akhirnya semuanya institusi kena. Oke. Ya, lah masyarakat kita, aslinya masyarakat kita itu gampang kok jadi masyarakat yang baik itu. Mm-mm. Contoh, seandainya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bagus, itu nggak usah dibahas. Mm-mm. Kita anu aja, kita sebarluaskan aja, kita terus tebarkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kejelekan-kejelekan itu akan tertutup.
Oke. Ya, dan benar-benar sekali lagi saya mohon maaf ya, Hmm. apabila masih ada teman-teman kami beberapa oknum ya, Mm-mm. beberapa oknum yang melakukan kesalahan-kesalahan. Yang jelas kami itu manusia biasa, masih ada sifat kekurangan, masih banyak salah, hilaf, dosa. Mohon dukung, doakan kami para anggota kepolisian bisa ke depan lebih baik, lebih ikhlas, lebih bermanfaat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pastinya kalau kita sebagai anggota kepolisian memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, rezekinya berkah barokah, anaknya sehat Amin. walafiat, benar. Jadi itu yang benar-benar yang mungkin kalau boleh kami sampaikan kepada siapapun, bukan hanya kepada teman-teman kami sebagai polisi, bahwasannya kebaikan itu, kebaikan yang kita lakukan itu yakin akan kembali ke diri kita, yakin. Luar biasa. Ya, Memang hal-hal baik itu bisa menjadi contoh dan juga mungkin sekarang orang-orang yang memang terutama konten media sosial gitu ya. Konten di media sosial terutama YouTube, Facebook, Instagram itu menjadi salah satu yang memang bisa menggiring masyarakat dengan berbuat baik dengan konten-konten yang baik pula begitu Pak Pur ya. ya, Oke. jadi ini Mbak, dengan adanya konten-konten ini, jujur saya ngiri di Mm-mm. saat ada mungkin mohon maaf, Mm-mm. mungkin ada orang itu yang penghasilannya lebih di bawah kita, kurang maksudnya kurang di bawah kita, namun Mm-mm. mereka bisa berbagi loh. Mm-mm. Bagaimana dengan kita? Apalagi saya seorang polisi yang dapat gaji Mm-mm. dari masyarakat. Kenapa nggak kita belajar berbagi? Di saat kita belajar berbagi itu jujur, Mm-mm. kembalinya malah lebih banyak. Kembalinya Mm-mm. malah lebih banyak. Dicoba aja, Oke. beneran dicoba aja. Gitu. Oke, ini namanya berarti investasi kepada Tuhan gitu ya. Investasi Iya, kepada Tuhan, bukan hanya sekedar tabungan Tribuners. Jadi iya, untuk sekarang yang memang memikirkan dompet-dompet, itu memang harus perlu memikirkan orang lain juga untuk investasi kepada Tuhan gitu Pak Pur ya. betul, betul, betul. Luar biasa. Oke, sosok Pak Purnomo yang memang dikenal dan saya kenal juga sebagai pegiat sosial masyarakat gitu ya dengan berbagai macam hal-hal yang dilakukan untuk masyarakat gitu Pak Pur. Sebenarnya mungkin sosok Pak Purnomo di ketika berada di rumah bersama dengan keluarga, siapa sih sebenarnya Pak Purnomo di rumah ini? Jadi gini Mbak, saya kalau Ya. di rumah itu ya pastinya jadi berusaha untuk jadi seorang suami, Mm-mm. untuk berusaha sebagai seorang bapak. Mm-mm. Dan ya itu tadi mudah-mudahan anak-anak saya nggak ada yang protes ya. Dalam artian begini, Amin. Heeh. eh malah anak saya ngasih masukan, "Pak, Mm-mm. ini orang yang mau dibantu segala macam." Mm-mm. Saya kembali lagi saya hanya manusia biasa, mohon Mm-mm. doanya mudah-mudahan saya tetap dijadikan seorang suami, dijadikan Mm-mm. seorang bapak di dalam rumah tangga Mm-mm. yang bisa diharapkan oleh istri dan anak-anak saya. Saya di rumah juga ya kayak orang-orang biasa sih. Saya ya bantu-bantu istri, juga Mm-mm. nemenin anak-anak kan gitu. Mm-mm. Tapi nggak Namun takut istri alhamdulillah ya, Pak ya? Jadi kayak judul ini sinetron nanti ya. ya alhamdulillah Ngomong-ngomong istri saya selalu mendukung, Mbak. luar Alhamdulillah istri biasa. saya Mm-mm. selalu mendukung. Jadi awal mulanya nih kalau boleh saya ngomong Mm-mm. karena kalau dulu itu kan sebelum kami memiliki tempat khusus, Mm-mm. alhamdulillah sekarang kami memiliki 2 tingkat untuk Mm-mm. memberikan pelayanan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa dan terlantar. Kalau dulu itu saya harus mundar-mandir ke rumah sakit, Pak. Saya Mm-mm. kalau menemukan orang dengan gangguan jiwa, saya harus bawa ke rumah sakit, saya harus ngurus kesehatannya, harus bayar administrasinya segala macam. Namun karena istri saya sekarang ini dia bisa bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, dengan Mm-mm. beberapa dokter, jadi sekarang lebih mudah. Jadi kalau saya menemukan orang dengan gangguan jiwa, orang sakit, kami rawat, kami tampung Mm-mm. di lahan yang satu areal dengan rumah saya. Jadi alhamdulillah sudah nggak ya ada waktunya sudah. Untuk keluarga ya sudah kita rawat di rumah bareng-bareng. Oke, luar biasa memang ya Pak Pur ini ya. Dengan berbagai macam kegiatan masih semangat Tribuners. Jadi untuk anak muda zaman sekarang nih, apalagi yang nonton video ini, Millennial Voice, untuk para milenial ya, untuk selalu berbuat baik terutama. Jadi nama berbuat baik ini bisa menjadi sesuatu yang juga berujung doa gitu ya Pak Pur ya. Ya,
Ya. Oke, oke. Tapi Pak Pur, apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Pak Pur sendiri ketika memang menolong orang? Apa sih pikiran Pak Pur ketika menolong orang itu? Jadi gini, Mbak, saat kita menolong orang, itu Mm-mm. sama aja kita menolong diri kita sendiri, Oke. bukan menolong orang lain. Mm-mm. Saat kita melakukan kebaikan ke orang lain itu, kita melakukan kebaikan ke diri sendiri. Benar-benar. Mm-mm. Jadi kalau saya boleh berpesan nih kepada semua teman-teman Mm-mm. yang lihat tayangan ini, bahwasanya kalau kita mungkin hidupnya rezekinya seret, Mm-mm. mungkin belum ketemu jodohnya, Mm-mm. mungkin ada kendala-kendala di kehidupan kita. Mm-mm. Sampai berbuat baik aja. Berbuat baik. Nanti ada keajaiban-keajaiban yang mendampingin kita. Contoh yang jomblo, Mm-mm. yakin segera ketemu jodohnya. Benar saya ngomong ini. Oke, ini Lakukan aja langsung ini ya, kebaikan. Ya, terangsang ya saya ya. iya, jadi lakukan kebaikan. Contoh, Mm-mm. ada orang yang begini kan, karena dilihat kita ini sering membantu orang. Mm-mm. Jadi ada orang itu langsung dia meminta bantuan. Padahal Oke. kalau kita mau Mm-mm. membuka pintu rezeki kita, kita bersedekah saja. Di saat Oke. kita bersedekah, tidak harus banyak ya Mbak, tidak harus banyak. Mm-mm. Kita memberikan nasi bungkus nih. Ya, jadi alhamdulillah saya bersama teman-teman di yayasan ini setiap Jumat itu kita membagikan amplop senyum. Mm-mm. Amplop senyum itu isinya alhamdulillah hari ini 50.000 Mbak. Oke, Kita luar biasa. bagikan per 1 minggu itu berjumlah 100. Dan Mm-mm. itu kita bagikan bukan hanya di Lamongan, namun alhamdulillah sudah ada di 27 kota se-Indonesia. Untuk nasi bungkus ini kita sudah per hari Jumat kita bagikan kurang lebih 1.000 nasi Mm-mm. bungkus. Jadi saya menyampaikan kepada siapapun yang melihat tayangan ini, Mm-mm. kita selesaikan masalah hidup kita Mm-mm. dengan cara bersedekah dan dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan orang lain. Insya Allah, hakul yakin, Mm-mm. kesulitan-kesulitan yang kita alami pelan-pelan akan terurai. Pelan-pelan, dan itu benar-benar. Jadi Oke. tidak ada bahasa kita menolong orang lain. Tidak Mm-mm. ada. Kita menolong diri sendiri. Kita berbuat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ayo Luar dilakukan biasa. sama-sama. Luar biasa. Memang tadi Pak Pur juga sedikit membahas tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin dengan memberi nasi bungkus, begitu ya, dengan Ya. memberi amplop dan sebagainya. Sebenarnya apa saja sih Pak Pur kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan sosial yang Pak Pur dan juga keluarga jalankan selama ini? Ya, jadi alhamdulillah ini Mbak, yang pertama kita memiliki anak-anak yatim, piatu, duafa. Bukan saya sih ya, kita kan kami ini membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Berkas. Berkas itu kepanjangan dari berbagi dengan ikhlas. Jadi kita ini memberikan berbagi dengan ikhlas ya. Jadi ada namanya santunan anak yatim piatu, ada namanya bagi-bagi nasi bungkus. Kita juga memberikan biaya siswa kepada 20 mahasiswa. Kita juga menampung adik-adik untuk belajar gratis di rumah saya. Kita memberikan sepeda, ya, kita memberikan kursi roda bedah rumah. Alhamdulillah di saat pandemi, dengan kita membuat program sedekah telur polisi, Mbak. Apa itu sedekah telur polisi? Jadi kita ini memberikan masyarakat itu modal usaha berupa telur. Nah, dengan telur itu mereka jual, untungnya silakan diambil, namun beli telurnya harus ke kita karena kita ingin melatih mereka. Ya, saya juga ada program namanya sedekah es polisi. Jadi kami mencari orang-orang yang mau bekerja. Jadi para mohon maaf mungkin penjual keliling nih. Jadi mereka kita kasih modal usaha sebesar 500.000. Namun mereka kita wajibkan per hari untuk sedekah 1.000. Jadi 500.000 itu kan dia jualan nih keliling. Per hari dia menabung ke saya 1.000 rupiah. Dan uang 1.000 rupiah ini kita kembalikan lagi ke mereka. Contoh nih, 1 bulan ini sudah dapat 800.000. Kita tanya, uang 800.000 ini ayo dikasihkan ke siapa modal usahanya. Mereka boleh mengajukan, Pak, ada nih Pak tetangga saya ya Pak. Saya bilang, oke, asalkan tetangganya mau kerja, kita kasihkan lagi. Jadi modal itu, keuntungan itu kita kembalikan lagi ke mereka. Nah, terus alhamdulillah kami juga ada yang namanya ojek gratis, Pak. Jadi ya ojek gratis itu ada di 6 kecamatan di Kabupaten Lamongan.
Setiap hari relawan saya mengantar jemput adik-adik sekolah. Ya, sekaligus mereka memberikan uang saku kepada adik-adiknya. Jadi uang saku itu ditabung untuk kebutuhan mereka. Dan yang mana para ojek-ojek ini kebanyakan guru-guru honorer. Nah, jadi mereka para bapak ibu guru kita fasilitasi sepeda motor. Saya cuma berpesan bahwasanya bapak ibu tolong dipilih siswa-siswinya yang benar-benar mungkin rumahnya jauh, mungkin yang tidak punya sepeda. Nah, antar jemput. Jadi kegiatan-kegiatan kami banyak sekali, Mbak. Namun kembali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada warga Indonesia yang terus dan selalu mendukung kegiatan kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, luar biasa ya Pak Pur. Saya mendengarkannya memang jadi nggak ada apa-apanya gitu ya kan. Jadi kita jadi semangat, termotivasi untuk bisa melakukan hal baik. Setidaknya mencontoh Pak Purnomo dengan hal-hal yang memang kita bisa gitu ya. Amin. Amin. Oke, amin, amin. Tapi Pak Pur, ini di tahun 2022 bisa dibilang ini masih awal 2022 ya. Apa Pak Pur yang ingin dicapai di tahun ini? Saya mohon doanya, insya Allah kami akan mendirikan tempat rehabilitasi pondok pesantren. Pondok pesantren itu kami khususkan untuk anak-anak jalanan, untuk orang-orang yang di jalanan, mungkin anak pang, orang gangguan jiwa, itu akan kami tampung gratis dan insya Allah kami akan membuat terbesar se-Jawa Timur dengan pelayanan gratis. Luar biasa. Terakhir Pak Pur, pesan Pak Pur untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Lakukan kebaikan, di mana kebaikan itu akan kembali ke diri kita, biar Indonesia ini semakin hilang. Orang-orang yang mau menebarkan kejelekan hilang dengan sendirinya. Ya, karena dunia ini semakin mendekati akhir zaman. Kapan lagi kita berbuat baik? Kapan lagi kita diberikan kesempatan? Kesempatan itu hanya sekali. Lakukan kebaikan dan insya Allah kebaikan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Luar biasa. Aduh, luar biasa Pak Pur. Terima kasih obrolan kali ini. Ya. Sebentar tapi sangat bermanfaat. Dan untuk Tribuners yang ingin tahu atau mungkin ingin membantu Pak Purnomo sendiri untuk bisa membantu semua warga atau beberapa warga yang memang membutuhkan, juga bisa langsung subscribe gitu ya channelnya Pak Purnomo. Apa Pak Pur namanya? Jadi untuk channel kami di YouTube namanya Purnomo Belajar Baik. Mohon doanya mudah-mudahan berkah barokah. Amin, luar biasa. Terima kasih Pak Pur atas obrolannya kali ini yang luar biasa. Semoga sukses, sehat selalu, dan salam untuk istri dan juga anaknya Pak Pur ya. Ya, amin. Makasih Mbak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Pur atas waktunya. Ya, terima kasih. Nah, Tribuners, luar biasa ya, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari Millennial Voice pada malam hari ini, karena memang sosok dari Aibda Purnomo ini memotivasi banyak orang, terutama Mufti sendiri, untuk selalu berbuat baik. Nah, Tribuners, seperti apa dan bagaimana narasumber lainnya di Millennial Voice, jangan lupa terus